Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kasih karunia kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah Daud dan Yonatan. Kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 1-3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persahabatan yang terjalin di antara Daud dan Yonatan sebenarnya terjalin dalam situasi yang dilematis. Kenapa? Kita tahu bersama bahwa Raja Saul yang merupakan ayah dari Yonatan ingin membunuh Daud karena ia merasa iri hati dengan keberadaan Daud dan bagaimana rakyat Israel lebih mencintai Daud ketimbang Raja Saul. Tetapi Yonatan lebih memilih untuk menjalin persahabatan dengan Daud, memilih untuk mengikat perjanjian dengan Daud, sekalipun Daud pada saat itu berada di dalam situasi di mana dia mau dibunuh oleh ayah dari Yonatan. Tetapi kita melihat di sini, Yonatan sebagai sahabat Daud tidak pernah meninggalkan Daud. Di dalam Amsal 17 ayat 17, di situ dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yonatan menjalin bersahabatan dengan Daud bahkan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini dari persahabatan antara Yonatan dan Daud. Yang pertama, persahabatan mereka didasari oleh kasih yang tulus. Kita tadi membaca bahwa di dalam ayat yang pertama dan ketiga di situ dikatakan, ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ini seperti bunyi hukum kedua yang terutama yang Yesus ajarkan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yonatan mengasihi Daud, menjalin persahabatan, mengikat perjanjian dengan Daud tanpa didasari oleh motivasi apapun. Daud pada saat itu bukan siapa-siapa. Memang dia baru mengalahkan Goliat. Tetapi setelah peristiwa itu, lalu Yonatan bahkan memberikan baju dan senjata perangnya. Ya, di dalam ayat keempat dan ayat kelima. Ada persahabatan-persahabatan dengan motivasi yang tidak baik. Persahabatan dengan motivasi yang tersembunyi, terlihat baik tapi menyembunyikan sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Di dalam Amsal 19 ayat 4 dan 6 dikatakan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkannya. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Tetapi Yonatan dan Daud bersahabat dengan kasih yang tulus, tidak melihat siapa mereka satu sama lain. Tetapi ada kasih yang tulus. Bahkan di situ dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri.
Yang kedua, persahabatan Daud dan Yonatan adalah persahabatan dengan kerendahan hati. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Dia harusnya menjadi pewaris tahta Saul. Tetapi Yonatan rela mengorbankan statusnya sebagai pewaris tahta agar Daud memerintah sebagai raja. Kita membaca di dalam 1 Samuel 23 ayat 16 sampai 17. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Yonatan rendah hati untuk rela supaya status sebagai raja berikutnya akan diduduki oleh Daud. Yang ketiga, persahabatan antara Yonatan dan Daud adalah persahabatan dengan setia, memegang teguh janji yang disepakati. Kita lihat di sini, dari pasal 18 bahkan sampai seterusnya, tidak ditulis bahwa Yonatan mengkhianati perjanjiannya dengan Daud. Yonatan tidak pernah menjual Daud, walaupun berapa kali dia harus bersitegang melawan ayahnya. Bahkan ayahnya pun hampir membunuh Yonatan karena Yonatan melindungi Daud. Tetapi Yonatan tetap berjuang demi sahabatnya yang ia kasih. Kita melihat suatu teladan yang luar biasa. Bahkan ketika Yonatan mati, Daud begitu merasa kehilangan akan kepergian sahabatnya yang sangat ia kasihi. Suatu teladan persahabatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka tetap setia menjalin persahabatan. Bagaimana tetap setia menjalin perjanjian yang telah mereka buat. Sampai salah satu dari mereka akhirnya meninggal di dalam perang. Itulah yang menjadi teladan kita juga. Supaya dalam hidup kita bersahabat, milikilah persahabatan yang tulus. Mengasihi orang yang dekat dengan kita. Sahabat beda dengan teman. Sahabat lebih dekat daripada siapapun. Mungkin lebih dekat daripada keluarga kita sendiri. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami belajar dari teladan persahabatan Daud dan Yonatan. Kami belajar Tuhan untuk mengasihi orang lain dengan tulus Tuhan. Kami belajar untuk menghargai sahabat kami. Belajar untuk menghargai siapapun Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Usaha kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.